Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Alifa dengan NPM 24081080151, mahasiswi dari Universitas Syah Kuala dari Prodi Statistika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan profil pembangunan dan kesejahteraan Kabupaten Pidijaya tahun 2025 yang dilihat dari kinerja sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan. Kabupaten Pidijaya merupakan salah satu wilayah di Provinsi Aceh dengan ibu kota Merdu dan luas wilayah sekitar 952,12 km kuadrat, terdiri dari 8 kecamatan dan 222 desa. Pada tahun 2025, jumlah penduduk mencapai sekitar 167,354 ribu jiwa dengan kategori Indeks Pembangunan Manusia sebesar 77,04 yang termasuk kategori tinggi. Namun, tingkat kemiskinan masih berada di angka 16,12%, sementara tingkat pengangguran relatif rendah, yaitu 3,67%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat cukup baik, tetapi masih terdapat tantangan dalam pemerataan kesejahteraan. Jika dilihat dari tren tahun 2021 hingga 2025, pembangunan Pidijaya menunjukkan arah yang positif. Indeks pembangunan manusia terus meningkat setiap tahun, dari 74,84 menjadi 77,04. Sebaliknya, tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 19,55% menjadi 16,12%. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan penurunan kemiskinan. Artinya, pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan nasional, Kabupaten Pidijaya memiliki keunggulan pada tingkat pengangguran yang lebih rendah. Namun, tingkat kemiskinan masih relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat cukup aktif bekerja, pendapatan dan kesejahteraan yang diperoleh belum sepenuhnya optimal. Dari sisi ekonomi, struktur PDRB Kabupaten Pidijaya masih didominasi oleh sektor pertanian dan perikanan dengan kontribusi sekitar 37,92%. Sektor perdagangan dan jasa juga mulai berkembang, diikuti oleh industri pengolahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah masih berbasis sektor primer, sehingga rentan terhadap perubahan kondisi alam dan harga komoditas. Dari sisi demografi, mayoritas penduduk berada pada usia produktif. Hal ini tercermin dari tingkat partisipasi angkatan kerja yang mencapai 60,31%. Dengan tingkat pengangguran yang rendah, kondisi ini sebenarnya menjadi peluang besar atau bonus demografi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jika didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai. Meskipun menunjukkan tren yang positif, masih terdapat beberapa tantangan utama, yaitu tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi, ketergantungan pada sektor pertanian, serta belum optimalnya diversifikasi ekonomi. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan beberapa arah kebijakan pembangunan, yaitu yang pertama mendorong diversifikasi ekonomi, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengembangkan sektor non-pertanian, serta memperluas pembangunan infrastruktur secara merata. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, Kabupaten Pidijaya menunjukkan perkembangan pembangunan yang positif, ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia serta penurunan kemiskinan dan pengangguran. Namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui diversifikasi ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan strategi yang tepat, Pidijaya memiliki potensi besar untuk menjadi daerah yang lebih maju dan berdaya saing. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.